Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin pencinta siaran TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terucap dan teriring puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat waktu, nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Mulia. Kemudian daripada itu, marilah kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tertanam di dalam hati dan sanubari kita sebagai orang yang beriman, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, tumbuh budi pekerti yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, jamaah pemirsa TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tentu percaya kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini membuka cakrawala kita untuk berpikir bahwa beliau adalah sosok yang pemimpin bagi kita untuk menjadikan suri tauladan yang penuh kebaikan di dalam hidup di dunia ini. Karena pada hakikatnya tujuan daripada kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Mulia. Karena ada sebuah riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beramal ada tujuan untuk manusia, terkadang beribadah ada tujuan untuk mendapatkan hanya pujian daripada manusia, yang kesemuanya tersebut dapat merontokkan daripada amal ibadah ataupun pahala orang-orang yang beriman. Mari kita renungkan 7 macam perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atul asya tuhbitul a'mal. Ada 7 macam yang apabila engkau orang-orang yang beriman akan gugur amal ibadahmu apabila kau mengerjakan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Kamu sibuk mencari daripada aib dan keburukan daripada orang lain, tapi terkadang kita tidak bercermin apakah yang kita buka aib daripada orang tersebut lebih parah daripada kita. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman, qaswatul qalbi, yang menjadikan daripada rontoknya amal ibadah orang yang beriman adalah sifat keras budi pekerti, ucapan tidak menyenangkan, sifat dan pribadi senantiasa bagi kita orang-orang yang beriman sangat senantiasa dicela daripada kaum muslimin. Itulah yang menjadikan daripada gugur amal ibadah orang-orang yang beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk melembutkan daripada hati tersebut tiada jalan yang terbaik kecuali yang pertama, lembutkan hatimu dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Yang kedua, perbanyaklah zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandailah bertadabur di dalam kehidupan orang-orang yang beriman agar tercipta kehidupan yang penuh dengan kelembutan. Yang ketiga adalah hubbud dunia, kamu cinta terhadap dunia. Terkadang kita berpikir semakin mencintai dunia semakin senantiasa dipuji manusia, tapi berlain arah daripada kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mencintai daripada dunia semakin jauh daripada Allah, sangat disayangkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita orang-orang yang beriman bagi kita hanya sia-sia belaka. Yang keempat,
yang menjadikan rontok daripada amal ibadah orang-orang yang beriman adalah ketika senantiasa perbuatan zalim tidak henti-hentinya di permukaan bumi ini. Ada kalanya pemimpin zalim terhadap rakyat, ada kalanya orang tua terzalim terhadap diri sendiri, ada kalanya orang tua zalim terhadap anaknya, ada kalanya tetangga pun zalim kepada daripada tetangga tersebut. Itulah yang menjadikan daripadanya kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi tidak seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yang menjadikan ada kalanya banyak amal yang dikerjakan untuk ibadah kepada Allah taala, tapi nilai sosial di hadapan Allah Subhanahu wa taala cenderung rusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini seolah-olah hidup di dunia ini berlama-lama. Sesungguhnya orang yang merasa hidup berlama-lama dengan tujuan-tujuan yang tidak ada pasti, sesungguhnya di akhir nanti akan mendapatkan kerugian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rugi di dunia, di akhirat pun dalam keadaan rugi. Kita berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi daripada dunia tapi berhasil dalam kehidupan akhirat. Selanjutnya, kaum muslimin, jamaah pencinta TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah waqilatul hayya, sedikit rasa malu. Ketika kita malu kepada Allah taala, malas beribadah, apakah kita senantiasa dapat malu sifat-sifat yang terbaik untuk dicerminkan di dalam kehidupan kita? Malu tidak beribadah ketika azan dikumandangkan, malu ketika Quran disemerbarkan dengan musabakah-musabakah, tapi kita tidak terhenyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah pencinta TV Tabalong yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa macam yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memupuk hati kita sebagai orang-orang yang beriman agar ibadah-ibadah kita senantiasa diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.